Tabir kematian Brigadir J sedikit demi sedikit mulai tersingkap. Penyidik kepolisian juga Kompolnas dan Komnas HAM bekerja untuk menemukan fakta-fakta baru dari kasus yang bermulai dari dugaan polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Polisi telah menaikkan kasus laporan dugaan pembunuhan berencana dan penganiayaan yang dilaporkan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J ke tingkat penyidikan. Selain akan melakukan otopsi ulang pada Rabu mendatang, penyidik sudah mengamankan CCTV rumah Irjen Verdi Sambo. Rekaman itu kini sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri. Mabes Polri berjanji akan membuka ke publik setelah penyidikan selesai. Tewasnya Brigadir J menyisakan tanya dari pihak keluarga. Beberapa luka yang ada di tubuhnya membuat keluarga curiga dengan sebab musabab meninggalnya Brigadir J. Keluarga menyebut terdapat sejumlah luka di samping luka tembak. Setelah melakukan sejumlah langkah untuk menemukan titik terang dari kasus ini, Komnas HAM hari ini meneruskan tugasnya untuk meminta keterangan tim forensik Polri. Oleh karena itu, saya tentu menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan. Maka saya hadir di sini, saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana, biar yang menanyakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengantar sesuai dengan permintaan dari Komnas HAM untuk pemanggilan. Mungkin ada tanya jawab, itu nanti secara teknisnya dari teman-teman dari Komnas HAM yang nanya. Di tempat lain, kekasih mendiang Brigadir J, Vera Simanjuntak, menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri. Vera adalah sosok yang mengenal Brigadir J selama 8 tahun, sejak dirinya masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Orang terdekat dia lah selain keluarga. Jadi di situ diterangkan bagaimana komunikasi terakhir, apa saja yang dibicarakan terakhir disebutkan di situ. Dan ini untuk sebagai petunjuk awal lah untuk membantu polisi dalam mengungkap, karena di situ kan ada yang terakhir berkomunikasi itu. Mbak Vera masih kuliah kan? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J? Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Sebelumnya untuk mendalami kasus ini, tim penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 11 anggota keluarga Brigadir J bertempat di Polda Jambi kemarin. Kasus penembakan Brigadir Yosua harus segera terungkap jelas dan tuntas. Tim khusus yang dibentuk Kapolri diharapkan dapat bekerja sama maksimal dan transparan. Memang butuh waktu, namun makin cepat akan membuat kasus ini terang tindak pidananya juga tersangkanya. Selamat malam pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memanggil tim forensik yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Komnas HAM mengkonfirmasi sejumlah hal terkait proses dan hasil autopsi Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara itu rencana autopsi ulang akan dilakukan di Jambi pada Rabu lusa. Dan pemirsa, saya Aryo Ardi dan Anda sedang menyaksikan acara MNC News Prime. Tim forensik Polri siang tadi memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait otopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Seluruh tim forensik yang melakukan otopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat hadir dalam pemeriksaan di Komnas HAM. Tim forensik Mabes Polri yang dipimpin Kapusdokes Polri Brigjen Polisi Asep Hendra Diana hadir di kantor Komnas HAM Jakarta. Kehadiran tim forensik Mabes Polri merupakan bagian dari penyelidikan kematian Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Irjen Verdi Sambo di Jakarta Selatan. Tim forensik memberikan informasi terkait otopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Kehadiran tim forensik Mabes Polri siang tadi didampingi Irwasum Polri, Komjen Polisi Agung Budi Marioto dan juga Kadif Humas Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Kami juga ngecek karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa. Itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif.
gitu ya, ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya, ditunjukin karakter, kenapa ini begitu, kenapa ini nggak seperti yang lain, gitu. Termasuk misalnya kalau dalam publik misalnya ditanya, kenapa kok ada beberapa luka di wajah, itu juga kami telusuri dengan sangat detail. Kami juga minta pembuktiannya kayak apa, ditunjukkan pembuktiannya, ya, ditunjukkan logikanya, ditunjukkan cara bekerjanya, misalnya kayak luka di hidung, di mata dan sebagainya, ditunjukkan. Termasuk juga misalkan kalau di publik ada penilaian soal dijerat atau tidak, kami juga cek soal itu. Jadi kami memulai ngeceknya dari. Sementara itu jelang pelaksanaan ekshumasi atau otopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat Rabu lusa, makam Brigadir Yosua dijaga pihak keluarga dan dipasang garis polisi. Otopsi ulang akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar Jambi dan melibatkan sejumlah dokter forensik baik dari internal maupun eksternal Polri. Jelang pelaksanaan ekshumasi atau otopsi ulang pada hari Rabu mendatang, makam Brigadir J di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro Jambi diberi garis polisi. Sejumlah keluarga Brigadir J dan anggota sebuah ormas juga bergantian menjaga makam Brigadir J. Kapolda Jambi Irjen Polisi Rahmat Wibowo mengatakan persiapan jelang otopsi telah rampung dan berharap tidak ada kendala dalam pelaksanaan otopsi ulang Rabu lusa. Sama Dr. Aang, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, di sana sudah siap. Insya Allah nanti hari Rabu semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Personil yang akan ditempatkan sudah saya bersama Pak Karo-Ops juga datang ke sini. Sementara terkait dengan keinginan kuasa hukum keluarga Brigadir J untuk melibatkan dokter forensik dari unsur TNI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan kesiapannya. Saya dengar ada keinginan apakah dari tim pembela hukum atau dari pihak Polri. Yang jelas kami siap. Kami siap karena memang kami punya sumber daya manusianya. Kami juga punya rumah sakitnya seandainya diperlukan. Dan ternyata salah satu dokter kami, forensik kami memang dipilih. Setelah jenazah Brigadir J berhasil diangkat, proses autopsi ulang akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar. Diperkirakan 7 hingga 10 dokter forensik baik dari internal maupun eksternal Polri akan dilibatkan dalam otopsi ulang jenazah Brigadir J. Proses autopsi ulang juga akan melibatkan perwakilan pihak keluarga Brigadir J sebagai saksi. Brigadir J adalah sopir istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Brigadir J tewas dalam baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo 8 Juli lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut kematian Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan selama ini Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus tersebut. Sejumlah fakta baru terungkap mengarah pada titik terang babak baru kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dan telah tersambung melalui sambungan Zoom dengan kami di Kebon Sirih, Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM, Nelson Simanjuntak, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, dan Sigit Kirana, dokter spesialis forensik dan mediko legal Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Undip Semarang. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Taufan dulu. Pak Taufan, tadi siang Komnas HAM kedatangan tim Dokkes dari Forensik Polri. Apa saja isi pertemuan penting dari yang Bapak dapatkan dari keterangan dari Dokkes Polri, Pak? Ya, yang pertama mungkin perlu kami sampaikan ya, bahwa apa yang tadi terjadi itu sebetulnya bentuk dari kesepakatan di awal, bahwa Komnas HAM, apapun yang dimintakan oleh Komnas berkaitan dengan data, fakta, informasi, maka aksesibilitasnya itu 100% dijamin oleh tim Mabes Polri, termasuk dari Pak Kapolri. Ya. Apakah sudah ada jawaban secara pasti, Pak? Apa yang menyebabkan luka sayatan di tubuh Brigadir Yosua Huta Barat? Tadi mereka presentasi secara komprehensif ya, mulai dari kronologi, jam berapa datang mayatnya, kemudian siapa yang meminta mereka sebutkan ya, jadi tim penyidik. Karena kami juga tadi mau konfirmasi soal kesimpang siuran soal apakah penandatanganan persetujuan dari
adik almarhum ini itu didapatkan dengan kesukarelaan atau tidak. Karena itu penting buat Komnas HAM. Dalam prinsip hak asasi manusia, konsen itu harus didapatkan tanpa intimidasi. Tadi sayangnya karena bukan mereka yang bertanggung jawab untuk itu, kami akan minta keterangannya pada tim yang lain nanti. Jadi yang kami dapatkan tadi keterangan mengenai kronologis datangnya jenazah, mereka kemudian paparkan kondisi jenazah secara utuh sebelum diotopsi, kemudian setelah diotopsi seperti apa. Itu mereka gambarkan semua ya. Dan dalam pandangan mereka tadi dalam presentasi itu memang beberapa hal mereka klarifikasi. Contoh saja, saya nggak akan detail sebanyak-banyak ya. Contoh saja misalnya pertanyaan mengenai luka di kaki. Itu kita tanyakan tadi. Kenapa ada luka di kaki ini? Mereka akui itu memang luka sayatan yang dilakukan oleh dokter dalam rangka menyuntikkan ya formalin setelah proses otopsi selesai dilakukan. Jadi itu bukan karena luka dalam arti tembakan kah atau sebab lain, tapi dilakukan oleh tim forensik untuk menyuntikkan formalin. Bagaimana dengan berita yang beredar di masyarakat adanya kuku yang dicabut, Pak? Apakah itu benar? Presentasi dari mereka tadi tidak menunjukkan itu. Kami juga sebetulnya, jujur saja saya katakan, dari yang kami dapatkan di pihak keluarga juga kami tidak mendapatkan informasi tentang itu. Jadi saya nggak tahu itu dari mana ada informasi tentang kuku yang dicabut. Karena pertanyaan kami juga cukup detail kepada keluarga mereka ketika tim kami datang ke rumah mereka di Jambi. Tidak ada informasi tentang itu. Gitu. Jadi ini muncul dari siapa kita nggak tahu. Tapi dari presentasinya dan tanya jawab dengan Komnas HAM tadi cukup lama itu ya, detail kita tanyain, itu tidak ada disebutkan soal itu. Dan sejauh ini dari keterangan yang Bapak dapatkan dari tim forensik Polri, apakah Komnas HAM menilai kematian Brigadir Yosua Huta Barat wajar ataukah memang ada kecurigaan karena sebab-sebab tertentu, Pak Taufan? Begini, kami Komnas HAM tidak akan mengambil kesimpulan dalam tahap ini. Kenapa? Karena kami tahu bahwa ini menjadi concern banyak pihak, bahkan Presiden ya melalui menteri-menterinya selalu berkomunikasi dengan Komnas HAM, meminta Komnas HAM bekerja sangat hati-hati. Itu mereka sebutkan dan memastikan bahwa apa yang nanti disimpulkan itu benar-benar fakta data yang sesungguhnya. Karena itu kami akan menguji lagi dalam 2 tahap. Pertama kami akan meminta kembali ahli kami untuk menguji keterangan atau presentasi yang disampaikan oleh tim forensik Dokkes tadi. Yang kedua tentu saja juga dari otopsi ulang yang nanti akan dilakukan insya Allah pada hari Rabu nanti. Baru dari situ semua kita berani membuat kesimpulan. Sekarang ini kami tahan diri untuk tidak buat kesimpulan supaya ya apa yang nanti dikatakan pada publik itu tidak menimbulkan kesimpang siuran baru. Itu yang kami lakukan ya. Dan saya sebagai Ketua Komnas saya minta pada anggota tim tolong dijaga semua itu supaya sekali lagi jangan kehadiran Komnas HAM bukan meredakan dan mendatangkan hasil yang kurang yang bisa dipercaya karena fakta sebenarnya, tapi malah menambah keriuhan. Saya ingatkan kepada tim semua dan kita sepakat Bu. Jadi sampai hari ini kita belum berani memberikan kesimpulan final karena kami akan menunggu 2 hal lagi. Pertama, saksi ahli kami akan kami panggil ulang untuk menguji apa yang jadi presentasi dari Dokkes tadi ya, yang melakukan forensik itu. Yang kedua tentu saja hasil otopsi ulang. Sekali lagi ini juga tidak menafikan misalnya pernyataan-pernyataan dari keluarga, dari pengacara dan lain-lain. Kami hormati semua. Termasuk juga kami harus menghormati bahwa dokter-dokter forensik ini juga terikat kepada kode etik mereka sebagai dokter. Tetapi sekali lagi supaya hasilnya betul-betul bisa 100% kita yakini misalnya ya benarannya, maka kita tunggu 2 tahap lagi baru kita bisa membuat satu kesimpulan. Baik, saya ke Bang Nelson. Kita akan mengaitkan dengan yang lain lagi. Baik, saya ke Bang Nelson Simajuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Bang Nelson, Anda melihat pertemuan antara Komnas HAM dan Dokkes Polri hari ini seperti apa? Apakah ada titik terang yang bisa menjadi harapan dari pihak keluarga untuk menguak tabir kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat? Terima kasih, Bung Aryo. Kita sudah mendengar seksama tadi, tentunya hasil dari Mabes Polri, juga Komnas HAM yang tentu kita tidak hadir pada saat itu. Catatan-catatan yang kita barusan dengar dari Bapak Komnas HAM, ada 4 kali beliau menyebut bahwa ini belum menjadi sebuah kesimpulan.
Dan kedua, titik terang juga belum. Yang ketiga, akan menghadirkan ahli sekaligus untuk otopsi ulang hari Rabu. Dari sini kita mengambil sebuah kesimpulan sementara. Tentunya ada hal yang berbeda dari bukti yang kami berikan jauh-jauh hari dengan yang barusan disampaikan oleh Bapak dari Komnas HAM. Demikian. Baik, saya akan ke Mas Sigit dulu. Mas Sigit sebagai seorang dokter ahli forensik dengan melihat keterangan dari Dokes kepada Komnas HAM dan juga otopsi ulang akan dilakukan pada Rabu mendatang. Bagaimana kondisi dari jenazah ataupun dari jasad Brigadir Yosua Huta Barat ini nanti ketika otopsi ulang bisa membuka tabir ataupun misteri kematian yang bersangkutan. Silakan Mas Sigit. Ya, terima kasih Mas Ariel. Jadi ada beberapa hal yang menguntungkan ya ketika kita melakukan ekshumasi atau penggalian kubur. Jadi ekshumasi itu penggalian kubur sebenarnya, bukan otopsi ulang maknanya. Jadi tadi dikatakan bahwa ada proses pengawetan jenazah. Ya. Nah, ketika kita mengirimkan jenazah keluar menggunakan pesawat terbang, otomatis ada proses pengawet jenazah dengan menggunakan formalin. Nah, hal itu tentu saja akan menguntungkan karena jenazah akan terpreserve dengan baik dan nanti ketika dilakukan pemeriksaan ulang, itu bisa lebih bagus hasilnya. Terus kemudian ketika jenazah itu dimakamkan, proses ketika jenazah berada di bawah tanah itu ininya lebih lambat, pembusukannya jauh lebih lambat dibandingkan ketika dia di udara terbuka. Jadi saya kira akan banyak membantu nih, banyak manfaatnya ketika melakukan pemeriksaan ulang itu, Mas Aryo. Bagaimana dengan keterangan dari Dokes tadi kepada Komnas HAM yang mengatakan ada luka sayatan di bagian kaki itu adalah untuk menyuntikkan cairan formalin ke jenazah Brigadir Yosua Huta Barat, Mas Sigit? Ya, itu memang sangat dimungkinkan karena prosedurnya ketika kita melakukan pengawetan jenazah itu kita biasanya melakukan penyayatan itu di daerah kaki, begitu. Kemudian nanti disuntikan untuk menuju ke seluruh tubuh, begitu. Artinya ini sekaligus menjadi jawaban dari teka-teki kesimpang siuran berita yang memberitakan adanya luka sayatan di tubuh Brigadir Yosua disebabkan karena adanya siksaan pada saat detik-detik kematian yang seperti itu ya, Mas Sigit ya. Nah, kalau tadi kan saya berbicara yang di kaki ya, yang di kaki itu sayatannya itu memang seringkali digunakan untuk akses pemberian formalin pada jenazah yang telah di-embalming begitu. Oke, baik. Bang Nelson, kalau kita melihat tanggapan dari pihak keluarga sejauh ini, bagaimana keluarga berkomunikasi dengan pihak Komnas HAM untuk juga memberikan keterangan sebagai bahan nanti bagi Komnas HAM untuk membutuhkan ataupun untuk menuliskan kesimpulan kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat seperti apa, Bang Nelson? Baik, terima kasih, Bung Mario. Kalau tidak salah di hari ketiga Komnas HAM sudah hadir ke rumah Bapak Huta Barat. Sebagian mungkin belum menjadi sebuah perkembangan baru, hanya detail-detail yang keluarga pahami, karena bagaimanapun suasana duka masih menyelimuti keluarga tersebut. Dan kehadiran dari bapak-bapak kita, Komnas HAM dan jajaran, kami tidak ada di tempat tentunya karena komunikatif yang belum lancar pada saat itu, baru hari kesekian. Oleh karenanya apa yang menjadi catatan dari lembaga Komnas HAM, tentunya mereka yang pegang sampai kemarin. Dan kita kaitkan dengan hari ini antara Komnas HAM dengan pihak kepolisian, tentu sudah ada sebuah fenomena baru seperti dikatakan tadi, termasuk yang dari unit, bagaimana di kaki, bagaimana di tubuh lainnya. Inilah menjadi sebuah bahan-bahan unsur-unsur penting yang akan kita pakai juga pada hari Rabu. Kalau ditanya keluarga, tentunya setiap saat ada perkembangan-perkembangan baru. Yang diingat siapa saja kawannya komunikasi, berjalannya waktu, wanita-wanita terampil yang menyampaikan informasi hingga mencapai titik terang ke depan. Kami tetap menyimpulkan ini sampai kita menunggu hasil informasi, konfirmasi akurat
dari pemerintah. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita malam hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.